Tafadhol, Ustaz Falevi. Terima kasih Pak Direktur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya minggirkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah wa kafa ala ni'matil huda wa tuqa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah yang kami hormati Direktur KM3 TV Kabupaten Gresik, yakni Ustadz Rasyidul Arifi Bila. Yang kami hormati struktural KM3 TV dan anggota KM3 yang berbahagia, dan yang kami hormati para kelompok. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama melakukan technical meeting menggunakan aplikasi Zoom yang luar biasa. Salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam ini ke alam yang penuh dengan perubahan yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini kami selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada technical meeting yang akan kita laksanakan pada hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua adalah acara inti, yaitu tentang teknik perlombaan yang akan disampaikan oleh Direktur KM3 TV. Dan yang ketiga adalah doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Selamat Haryadi. Maka untuk mempersingkat waktu dan untuk memperjelas dan memeringkas suasana, mari sama-sama kita buka acara kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yakni acara inti yang akan disampaikan teknik dan sebagainya, dan apapun yang akan disampaikan oleh Ketua atau Direktur KM3 TV Kabupaten Gresik, yakni Ustadz Rasyidul Arifi Bila. Kepada beliau kami sampaikan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Saya nyari PowerPoint-nya nih tadi. Ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah berupa kesehatan serta nikmat sempat, sehingga kita pada siang hari ini semuanya yang berbahagia dapat meluangkan waktu untuk mengikuti technical meeting di dalam event lomba azan se-Kabupaten Gresik. Yang saya hormati kawan-kawan semuanya, saya langsung saja agar tidak terlalu lama, artinya nanti kita lebih fokus pada diskusi bareng terkait nanti ketentuan-ketentuan apa saja yang sekiranya perlu ditanyakan, sekaligus ketentuan-ketentuan yang mungkin masih bisa kita bersama nanti di ketentuan atau checklist yang sudah kita share di grup itu nantinya bisa difahami bersama, sehingga tidak ada miskomunikasi di antara kita selaku panitia dan peserta. Nah, ini tadi saya sudah membuat PowerPoint sebenarnya kok. Nampaknya belum tersimpan, terus tak matikan. Jadi saya pakai yang ini saja, seperti yang
saya share biar nanti semuanya bisa mengkritisi atau mungkin memberikan masukan terkait masalah juknis yang sudah kita berikan. Share screen saya masuk nggak ya? Masuk. Oke. Alhamdulillah. Jadi untuk lomba adzan KM3 TV Pistol Kabupaten Gresik ini, saya perlu menyampaikan terlebih dahulu bahwa kita di sini adalah mencoba untuk mewadahi peserta didik maupun para muadzin yang ada di Kabupaten Gresik khususnya. Saya melihat bahwa banyak yang masih belum sesuai atau tidak seperti harapan yang kita inginkan bersama. Masjid-masjid di Kabupaten Gresik itu sudah besar-besar, tetapi untuk muadzin-muadzinnya ini masih sekiranya perlu di-upgrade ilmunya. Artinya perlu merekrut dari kawan-kawan yang punya bakat itu sehingga menjadi muadzin yang baik di masjid-masjid tempatnya ataupun sekiranya nanti di dalam lomba ini bisa menjadi acuan untuk masjid-masjid lain. Karena di Kabupaten Gresik sendiri, utamanya di kota, kalau kita melihat itu masjid-masjid begitu sangat megah, tetapi muadzinnya masih kurang cocok kalau saya mendengarkan. Artinya disinilah kesempatan atau mungkin KM3 memberikan solusi kepada para takmir-takmir khususnya. Ya, ini yang untuk secara luas ya. Kita di sini mencoba untuk memfasilitasi kepada para takmir-takmir. Semoga saja nanti dengan hadirnya pemenang atau yang terbaik di dalam lomba adzan ini nanti bisa kita rekomendasikan ke masjid-masjid yang membutuhkan, utamanya adalah masjid-masjid yang besar. Karena masih banyak masjid-masjid besar itu menggunakan muadzin seadanya, tidak profesional. Padahal imamnya sudah profesional semuanya. Tapi muadzinnya yang masih kurang. Kalau sudah besar masjidnya, kemudian imamnya sudah profesional, maka muadzinnya juga harus profesional sehingga terlihat bahwa masjid itu benar-benar masjid yang didambakan oleh masyarakat. Nah, semoga saja nanti hasil dari lomba ini ada salah satu dua dari teman-teman peserta ini yang bisa kita rekomendasikan ke masjid-masjid yang ada di Kabupaten Gresik. Lanjut bahwa untuk juknis lomba adzan ini sebenarnya hampir sama dari keseluruhan seperti lomba-lomba biasanya, tetapi kita modifikasi menjadi juknis lomba adzan secara virtual. Nah, untuk syarat umum peserta, ini peserta melakukan registrasi utamanya pasti sudah dilaksanakan semuanya. Bapak Ibu kemarin yang memang kesulitan untuk mentransfer via Bank BSI, ya, karena memang sekarang bank-bank syariah itu difokuskan pada Bank BSI, Syariah Indonesia. Nah, kemarin juga sudah kita berikan alternatif sehingga yang agak kesulitan untuk mentransfer itu bisa rekeningnya alternatif itu. Peserta lomba ini mohon kepada Pak Imam Bari untuk tidak mencoret. Untuk peserta lomba ini sebenarnya kita itu kepinginnya adalah tingkat Jawa Timur. Tetapi kita pengen menyeleksi dulu di tingkatan kabupaten. Kalau tingkat Jawa Timur sudah nanti saya takutnya malah yang di Gresik yang kalah. Padahal kita yang membuat lomba. Ini kan lucu. Makanya kita mencoba untuk mengakomodir dulu yang ada di Gresik. Sehingga nanti ketika sudah ada yang bagus, kita baru nanti berani untuk mengadakan lomba yang di tingkat selanjutnya. Sebelum saya masuk ini, kami informasikan bahwa KM3 TV ini adalah singkatan dari Korps Muballigh Muda Muhammadiyah. Ya, jadi
di bawah naungan pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah. KM3 TV ini lahir pada bulan Ramadan kemarin, sehingga channel-channel ini saya berharap semua peserta ini bisa mensubscribe dan menginformasikan kepada seluruh teman-teman maupun siswa-siswanya bagi Bapak Ibu guru, karena channel ini saya yakin teman-teman memberikan dampak positif bagi siswa-siswa yang kepingin belajar irama ataupun belajar ngaji, itu bisa lewat ini. Jadi kita tidak lagi mengambil yang di luar Gresik. Wong kita di Gresik saja sudah ada, kenapa kita harus mengambil yang di luar? Jadi di channel KM3 TV ini akan kita berikan fasilitas yang nantinya insya Allah jika ada kesempatan untuk rekaman ulang, nanti kita akan mulai juz 30 full. Nah, itu nanti bisa menjadi rekomendasi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah-sekolah itu nanti bisa menggunakan untuk murotal di pagi hari. Nanti juz 30, setelah itu juz 29, begitu pun selanjutnya. Nah, semoga saja program ini bisa didukung oleh seluruh peserta lomba adzan pada saat ini. Oleh karena itu saya berharap channel KM3 ini ya setidaknya sebagai bentuk dukungan dakwah kita sebagai umat Islam ya harus saling mendukung dengan cara mensubscribe dan menyebarluaskan. Itu adalah sebagai bentuk amal jariah kita semuanya. Ya semoga dengan satu klik jenengan dan klik beberapa kali ke grup itu menjadikan amal jariah panjenengan agar kita bisa berdakwah bersama-sama. Bapak Ibu, para peserta lomba adzan sekaligus pendamping, kami informasikan untuk syarat umum ini sudah harus dipastikan bahwa dengan semuanya sudah terdaftar. Nah, sudah terdaftar. Kemudian peserta lomba adalah SDMI, SMP MTS, SMA MA, Pondok Pesantren, TPQ, Takmir, Masjid dan Umum Kabupaten Gresik. Saat ini untuk posisi SD kami informasikan bahwa peserta itu sejumlah 33 peserta. Untuk SMP itu tapi sudah membuat PowerPoint cuman kok hilang, belum tersave. Untuk SMP jumlahnya sekitar 28 peserta. Untuk SMA sampai sekarang masih terkumpul 13 peserta. Untuk umum terkumpul 10 peserta. Nah, itu informasi jumlah peserta. Kemudian peserta lomba yang pasti adalah ikhwan, laki-laki. Adzan yang dibawakan adalah adzan biasa. Jadi kemarin sempat banyak yang ditanyakan bahwa adzan apa yang dihafalkan. Ya, adzan biasa saja, tidak pakai as-salatu khairum minan naum. Nah, kemudian maksimal waktu tampil masing-masing peserta adalah 7 menit. Nah, 7 menit ini kami sampaikan bahwa 7 menit itu sudah termasuk intro dan outro. Jadi nanti kita intronya itu sekitar 10 sampai 20 menit. Itu untuk intro. Nanti outronya paling 5, maksudnya intronya 10 detik sampai 20 detik. Mohon maaf. Nanti kemudian outronya kita 5 detik. Ya. Jadi nanti sisanya itu adalah isi dari muadzin masing-masing itu. Ini kita kuota peserta untuk per kategori kita 50, tapi masih belum sampai ke sana. Waktu pendaftaran dan pengiriman video ini yang paling terpenting, Bapak Ibu dan para peserta semuanya. Registrasi kemarin kita sudah tutup pada tanggal 17, kemudian technical meeting hari ini. Pengiriman video. Nah, pengiriman video ini nanti
Bapak Ibu akan kita informasikan melalui grup lomba. Jadi grup lomba itu mohon diaktifkan. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, dan informasi apapun yang berkaitan tentang lomba akan kita share di sana. Pengiriman video ini tanggal 20 sampai 23. Berarti besok sampai hari Senin ya. Sabtu, Ahad, 20, 21, 22, 23 ya. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Itu adalah waktu pengiriman video. Terakhir Senin pukul 23:59. KM3. Jadi itu adalah batas pengiriman video. Ya. Nanti saat waktu pengiriman video sudah harus jadi, bukan lagi kita mengedit. Artinya nanti saat waktu pengiriman video itu panjenengan sudah ada intro, kemudian sudah ada logo KM3 di isi video jenengan, kemudian sudah ada outro. Ya. Sekali lagi kami sampaikan untuk pengiriman video sudah tergabung menjadi satu, yaitu ada intro, ada logo KM3 yang berada di video jenengan, dan ada outro. Nah, itu yang nanti akan dikirimkan. Kita akan sediakan link Google Drive. Dengan semuanya mengirimkan ke link Google Drive situ. Nah, hasil video jenengan yang sudah digabungkan nanti dikirimkan ke link Google Drive panitia. Kemudian publikasi karya. Publikasi karya akan kita publikasi pada tanggal 26 Agustus di channel YouTube KM3 TV Official. Guru juga bertanya kepada siswa, memberikan jam pertanyaan. 00.01 tanggal 26 itu kita sudah siap. Sudah siap untuk membuka semua YouTube dari jenengan semua. Artinya sudah videonya itu sudah terupload semua di channel YouTube KM3 TV. Jadi begitu. Kemudian untuk babak penyisihan, ini kami informasikan ya, ada sedikit perubahan setelah semalam kita rapat dengan panitia. Jadi untuk babak penyisihan 10 besar itu waktunya tanggal 26 sampai 2 September. Berarti sekitar sepekan. 10 Nanti jenengan akan dipilih 10 besar dari juri yang pertama. Jadi kita itu ada juri kedua. Ada juri yang menilai untuk 10 besar. Kemudian nanti juri yang pertama nanti akan menilai untuk mencari juaranya. Jadi begitu. Dan untuk pengumuman 10 besar itu nanti di tanggal 3 September. Di tanggal 3 September nanti kita akan via Zoom juga siapakah yang akan masuk pada 10 besar itu. Nanti kita akan di Zoom itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari juara 1 sampai 3 dan favorit. Nah, ini kami sampaikan kepada peserta SD, kepada peserta SD. Ya, ingat ini tak mute dulu aja. Saya mute semua dulu. Oke, untuk peserta SD itu nanti akan kita ambil juara 1, juara 2, juara 3, peringkat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
dan juara favorit. Ya. Jadi SD dan SMP nanti sama. SD dan SMP itu nanti sama untuk kejuaraannya. Juara 1, juara 2, juara 3. Peringkat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan juara favorit. Yang mendapatkan medali ya juara 1 sampai peringkat 10 itu. Beserta sertifikat yang pasti. Yang mendapatkan uang pembinaan itu nanti juara 1, juara 2, juara 3, dan juara favorit saja. Ya, itu untuk SD dan SMP. Kemudian untuk yang SMA dan umum, karena pesertanya masih kurang banyak, jadi kita putusi bahwa untuk kejuaraan di tingkat SMA dan umum itu kita mengambil juara 1, juara 2, juara 3. Juara 1, juara 2, juara 3, juara favorit. Nah, ya. Untuk SMA dan umum kita mengambil hanya 4. Juara 1, juara 2, juara 3, dan juara favorit. Ya, beda dengan SD. Nah, untuk pengumuman juara itu tanggal 12 September kita melihat kondisi. Ya, kita nanti bisa via Zoom, bisa tatap muka. Kita melihat kondisi dulu. Kalau nanti sekiranya bisa kita melaksanakan tatap muka, insya Allah akan kita laksanakan secara tatap muka untuk pemberian hadiah sekaligus nanti penutupan kegiatan. Ya. Jadi begitu. Nah, yang ketiga, ketentuan lomba adzan. Ketentuan-ketentuan lomba adzan ini perlu diperhatikan. Yang pertama, masing-masing peserta mengirimkan 1 tampilan video adzan. Jadi tidak boleh lebih dari 1. Yang terbaik yang dikirimkan. Ya. Kemudian yang kedua, video ditambahkan intro dan logo KM3 TV di sebelah kiri atas untuk logonya. Nanti ada sedikit outro juga. Kemudian kalau bisa Bapak Ibu, aplikasi yang digunakan untuk mengedit atau menambah outro dan intro, begitupun logonya, ketika membuat video itu, mohon yang tidak ada watermark-nya ya. Sehingga terlihatnya itu bagus. Ya, terlihatnya itu bagus. Kemudian videonya diharapkan nanti berbentuk landscape. Ya, jadi jenengan kalau video ya landscape gini, jangan potret. Kalau potret nanti jadinya jelek. Jadi harus landscape. Ya, ukuran YouTube, layarnya YouTube. Kalau jenengan nanti potret, nanti juga akan hasilnya mempengaruhi tampilan. Makanya harus yang landscape. Gitu. Untuk sajian penilaian dalam lomba adzan ini, yang pertama adalah makhrajul huruf. Makhrajul huruf ini nilainya, poinnya itu adalah 35. 35. Kemudian hoya atau lagu 35 juga. Kemudian semangat, power suara, penghayatan. Nah ini yang perlu harus ada jelas. Jadi kalau bisa saat waktu merekam suaranya peserta atau anak didiknya atau jenengan yang ikut lomba, itu bisa dipastikan suaranya itu tidak kalah dengan suara yang di samping atau noise yang ada. Nanti jenengan syutingnya di tengah-tengah sawah. Kemudian ada suara gemuruh angin. Ya. Suara adzan sampean kalah dengan suara angin itu. Maka itu akan menjadikan kualitas video jelek. Ya. Karena kita dari panitia ataupun juri
akan mendengarkan. Wah, ini benar nggak ini makhrajnya? Kok lebih kerasan suara anginnya daripada yang dilafalkan. Begitupun makhrajul hurufnya. Makhrajul huruf ini harus jelas. Ya, makhrajul hurufnya ini harus jelas. Tidak boleh asal-asalan. Ya, semua orang adzan insya Allah bisa. Tetapi ngepasno di makhrajul hurufnya itu sudah benar apa tidak ini harus diperhatikan. Ya. Dan goya lagu itu semangat power, pengayatan, adab, dan penampilan. Saya sangat berharap nanti terserah ya memakai busana apa saja, yang penting sopan. Ya, yang penting sopan. Ya adzan mosok gawe kaos oblong kan ya enggak lucu. Jadi yang sepantasnya karena di situ ada ketentuannya untuk mendapatkan poin. Nah, durasi video tadi sudah, kostum peserta kalau bisa menggunakan busana muslim yang baik. Untuk penghargaan tadi sudah ada pergantian. Saya sudah membuat slide cuman kok belum tersave, sudah hilang. Jadi untuk penghargaan tadi sudah jelas ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan. Ini dari teman-teman juga monggo. Kemudian yang selanjutnya ketentuan secara teknis untuk pembuatan video. Pengambilan gambar menggunakan, nah ini semalam ada perubahan. Monggo silahkan. Mau berapa angle yang mau diambil silahkan. Sampean punya kamera 7 digunakan semua silahkan. Yang penting nyambung. Ya, yang penting nyambung. Nah, yang pasti harus ada kamera yang di depan. Artinya kamera depan itu nanti untuk menampakkan bahwa yang ikut lomba itu ini loh. Ya, kita itu tahu dari awal begitu. Dalam satu posisi point of view center di depan. Nah, itu harus ada. Kemudian yang kedua, hasil rekaman audio dan visual harus terlihat, terdengar jelas dan tidak boleh diedit atau terutama dubbingnya. Jadi untuk editing suara itu yang kita tidak harapkan. Kalau editing secara visual silahkan. Tapi kalau editing suara itu kita sangat berharap orisinal, ya orisinal itu. Karena kita yang sudah terbiasa ngedit suara itu pasti kedengaran. Oh ini hasil edit dari dari aplikasi. Oh ini dari alatnya yang bagus. Jadi terserah monggo, yang penting saya berharap tidak sampai ketahuan ketika nanti ada suara yang teredit dari aplikasi. Nah, jadi itu untuk ketentuan secara teknis pembuatan video. Sekiranya mungkin ada yang perlu ditanyakan, itu dulu dari saya. Monggo. Saya serahkan kepada Ustadz Falevi. Oke, terima kasih Ustadz Bila yang telah menyampaikan pemaparannya. Oke, kami buka link diskusi, kita buka sesi diskusi buat para pembina maupun peserta yang ingin menanyakan tentang ketentuan lomba yang telah disampaikan oleh beliau. Oke, kami buka dulu, monggo siapa yang mau menyampaikan isi hatinya, kita buka untuk angkat tangan ya. Oh, ada Bapak Zunaidi Spemupat. Oke. Bapak Zunaidi dari Spemupat, monggo diaktifkan ininya, Terima kasih, bisa didengar suara saya? Insya Allah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini untuk intronya itu dari KM3 TV-nya. Apa kita yang membuat? Kita yang menyediakan. Ustaz. Oh, sudah ada. Nanti filenya dikirim kemana, Pak? Jadi nanti kita siapkan satu link drive. Satu link drive itu nanti terdiri dari intro, outro, logo, dan folder dari masing-masing kategori. Jadi nanti
peserta juga mengupload hasil videonya itu di link itu sesuai dengan folder-folder yang sudah disediakan. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mahbub. Ini ada lagi yang angkat tangan dari MTS IT Refah. Oke, boleh dinyalakan audionya. Kita persilakan ke MTS IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sedikit pertanyaan dari kami. Jika memang audio atau suara itu boleh diedit, apakah ini namanya lomba gitu? Masalahnya kan lomba itu harusnya kan suara benar-benar asli dari peserta gitu. Kalau ternyata boleh diedit kan ya nanti jadinya banyak yang bagus daripada yang tidak bagus gitu. Mungkin itu pertanyaan kami, apakah benar-benar boleh diedit ataukah harus pure suara dari peserta itu sendiri gitu. Oke, terima kasih. Monggo Ustaz Bila. Oke. Tadi saya menyampaikan bahwa yang diedit itu adalah visualnya, gambarnya. Kalau suaranya tetap orisinil kita. Jadi untuk suara itu tetap diharapkan orisinil ya. Jadi nanti insya Allah panitia kita ada tim IT yang insya Allah paham ini suara diedit atau enggak. Insya Allah kita dari tim IT itu sudah ada yang paham itu. Jadi untuk suaranya kita tidak memperbolehkan mengedit, Ustaz. Yang boleh diedit itu adalah visualnya. Jadi gambarnya mau ngambil dari Angel mana, tapi untuk suara kita tidak memperbolehkan untuk mengedit. Begitu, Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Jadi intinya tidak boleh diedit suaranya Ustaz ya, hanya boleh visual. Mau nambah apa? Oke, terima kasih Ustaz. Tulisan apa mungkin biar apa pokoknya nggak boleh di yang lain. Nah itu isinya. Jadi nggak boleh mengedit suara dan menggunakan alat apapun tidak boleh. Oke, selanjutnya ada angkat tangan dari SMK Muhammadiyah 3. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Di sini kita mau menanyakan dan memperjelas lagi. Di situ kan peraturan tidak boleh mengedit suara. Tapi saat pengambilan azan atau suaranya nanti, kita itu akan men-setting mixer dari audio tersebut. Jadi sebelumnya, bukan editing saat setelah merekam baru kita edit. Apakah diperbolehkan seperti itu? Jadi setting mixer di saat pengambilan suara tersebut. Jadi mohon diperjelas juga tentang editing audionya itu posisi di mana, setelahnya atau saat pengambilannya. Seperti itu, Ustaz. Oke, terima kasih. Monggo Ustaz Bila dijawab. Jadi untuk semuanya itu kan pasti mempunyai fasilitas atau sarana prasarana yang berbeda-beda ya. Jadi untuk sarana dan prasarana itu yang digunakan kita juga tidak tahu. Artinya itu adalah menjadi poin untuk peserta. Jadi yang kita maksud untuk edit itu adalah contoh suara yang direkam itu kemudian diedit menggunakan Audacity atau apa sehingga pasca pengambilan itu kemudian diedit. Tapi kalau pas waktu itu kita kan nggak tahu. Artinya dengan menggunakan sarana yang ada dari masing-masing peserta itu, kemudian untuk memaksimalkan ya kalau dari saya sih fine-fine aja karena memang dia pengen mendapatkan yang terbaik sehingga menggunakan sarana yang terbaik juga. Itu kan nilai positif. Takutnya gini Ustadz, settingan yang di mixer tadi yang saat pengambilan itu dianggap seperti editing video setelahnya. Jadi kita takutkan di situ. Ya. Insya Allah ini teman-teman nanti bagian IT lah itu yang nanti bertanggung jawab. Insya Allah mereka juga paham lah ya. Paham ya Mas Tiar sama
Pak Rohim. Artinya gini, Ya, Pak Fafrudin, jadi yang kita maksud editing itu adalah editing akhir. Editing akhir untuk menambahi treble ataupun bassnya di setelah rekaman itu. Jadi kalau pas waktu merekam kemudian menggunakan sarana dan prasarana, ya monggo lah. Saya yakin di sini semuanya, insya Allah, saya yakin sama-sama memahami di situ. Begitu Pak Fakhrudin. Kalau masalah sarana kami persilahkan. Siap Ustadz, terima kasih. Ustadz, bila saya bisa nambahi. Selanjutnya ada dari Citra Puspitasari. Angkat tangan juga, monggo. Ini dari Pak Rohim dulu. Oh, monggo Pak Rohim, monggo. Monggo sebentar. Oke, monggo Pak Rohim. Oke, saya sedikit meluruskan tentang ini tadi ya, editing audio. Jadi kalau menambahkan alat sebelum proses produksi itu masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah pakai software, misalnya setelah proses pengambilan gambar dan lain sebagainya selesai, terus kemudian biar tone-nya itu bagus dan sebagainya, merdu, terus kemudian pakai software, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau pakai alat sebelum proses editing itu masih diperbolehkan. Seperti itu tambahannya. Oke, kita buka lagi, ada yang bertanya lagi, Citra Puspitasari. Monggo kami persilahkan, dia nyalakan audionya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mau saya tanyakan, itu nanti kan ada beberapa seleksi, ada yang 10 besar, kemudian ada seleksi 1-3 dan favorit itu, apakah kalau semisal kita masuk ke 10 besar, kemudian untuk yang selanjutnya itu kita perlu mengirimkan video baru atau bagaimana? Oke, terima kasih. Monggo Ustaz Bila dijawab. Karena kita kan ada 2 juri ya. Jadi juri yang penyeleksi 10 besar, kemudian juri yang untuk menentukan juara. Jadi untuk yang 10 besar itu kita tidak perlu lagi mengirimkan video. Ya, video itu nanti dengan juri yang berbeda. Artinya juri yang lebih juri utamanya. Juri utamanya. Jadi kita memang ada kori-kori, kemudian nanti ada juri yang utama itu. Jadi tidak perlu lagi peserta mengirimkan video yang kedua, tetap video itu saja yang masuk 10 besar. Silakan mencari view dan like yang sebanyak-banyaknya. Kalau memang nanti belum bisa masuk di 1, 2, 3 ya paling tidak bisa mengambil di juara favoritnya itu. Oke, terima kasih Ustaz. Gimana bisa dipahami Ustazah? Ya, sama ini sekalian Ustadz, Mas, saya mau saja. Jadi kalau semisal untuk bisa memperbandingkan gitu ya, untuk satu peserta dan peserta yang lain secara adil. Jadi kalau semisal dari awal itu tidak pakai alat, istilahnya mixer ketika kita membuat video kemudian ada yang menggunakan sound system, ada yang tidak gitu. Nah, sebaiknya itu disetarakan aja, disamakan aja. Jadi nanti hasilnya juga sama. Karena pasti nanti beda kalau semisal ini kan lombanya online ya, nggak secara langsung. Kalau secara langsung nanti kan pasti kelihatan. Sedangkan kalau semisal secara online begini, nanti ada yang peserta menggunakan sound system dan ada mixer, sedangkan ada peserta yang tidak menggunakan sound system, dia menggunakan alat seadanya. Itu alangkah baiknya kalau diseragamkan saja. Nggih, ngapunten. Oke, terima kasih usulannya. Monggo Ustaz Bila dijawab. Sebenarnya saya memberikan kepercayaan semuanya kepada Bapak Ibu guru ataupun pembina maupun peserta. Kalaupun ya ini kan kita masih technical meeting ya, ini masih bisa merubah ketentuan yang
sekiranya bisa kita rubah bareng. Seperti tadi itu terkait masalah keorisinal ya, keorisinian suara itu ya kita sepakati bersama, kalaupun semuanya tidak diperbolehkan menggunakan mixer ya kita semuanya tidak menggunakan. Jadi asli dari rekaman itu maksudnya asli dari suara tanpa ada sarana prasarana yang lain. Nah, ini kami sampaikan kepada seluruh peserta TM bagaimana agar kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik dan semuanya bisa semangat. Tentunya jangan sampai nanti salah satu persyaratan itu menjadi down untuk kita semuanya. Makanya kami serahkan kepada seluruh peserta. Mungkin ada yang mau memberikan saran atau menyepakati apakah kita perbolehkan menggunakan sarana atau kita tanpa sarana pendukung. Begitu. Kalau saya sih ya monggo-monggo saja. Oke. Monggo kepada para peserta boleh menulis di komentar atau berbicara langsung mengenai kesepakatan, karena ini masih kita deal-dealan ya. Karena technical meeting ini memang memang tujuannya untuk memberikan kesepakatan bersama biar hasilnya maksimal, nggih. Jadi kami serahkan kepada pembina dan peserta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Kami boleh memulai dengan raise hand. Yang sudah raise hand 4 tadi tidak kita ini lagi dihilangkan raise hand dulu, baru di raise hand kembali, boleh enggak Bapak? Oke, dari SMK Muhammadiyah 3, Fakhrudin Muammar mungkin mau menjawab. Monggo, kita silakan. Siap Ustadz. Untuk sarana prasarana tadi Pak ya, Ustadz, ini pengalaman kita juga. Ada lomba tilawah itu ada aturan tidak memakai perangkat lain selain perangkat HP atau laptop itu sendiri. Jadi kalau nanti ada aturan perangkat, tolong diperjelas juga perangkat itu apa saja yang tidak diperbolehkan dan apa yang diperbolehkan. Jadi sesuai apa yang disampaikan Ustazah Citra tadi, agar tidak ada ketimpangan di perangkat untuk mendukung audio, kualitas audio tersebut. Jadi itu diperjelas perangkat-perangkat apa yang bisa digunakan dan apa yang tidak bisa digunakan. Jadi nanti di juknisnya tertulis juga, Ustaz. Karena kalau kita pakai mixer, jujur saja, dari pengalaman kita itu ada beberapa peserta itu antara editing setelah pengambilan audio dengan sebelumnya itu sangat tipis sekali perbedaannya. Jadi misal di bassnya kurang tinggi, itu kita tinggikan. Jadi seperti editing di setelahnya. Jadi itu. Jadi masukan dari Ustazah Citra tadi emang untuk menyeimbangkan seluruh peserta agar tidak ada yang istilahnya terbantu dengan teknologi yang sangat canggih atau seperti apa. Seperti itu. Oke. Terima kasih Ustadz Fakhrudin. Monggo Ustadz Bila dijawab. Ini mungkin terakhir, terima kasih. Tidak ada lagi ya untuk itu ya. Ini sudah banyak yang chat ini. Jadi saya putusin bahwa untuk alat yang sekiranya bisa digunakan untuk mengambil video dan suara itu hanya kamera dan maksimal clip on gitu, enggak apa-apa ya? Ya, kalau clip on mungkin bisa
gunakan. kalau clip on kan enggak seberapa pengaruh ya. Artinya tidak ada efek untuk memberikan bass dan treble-nya juga. Jadi hanya suara asli sebenarnya kalau clip on itu. Jadi Tapi maksimal. ada juga yang clip on bass ditambah itu ada, Ustaz. Oh, ada ya. Clip on yang apa? Zoya biasa itu. Tergantung level Zoyanya, Ustaz. Oh, gitu. Ya, karena gini, ya kita maksimalkan itu aja lah. Jadi kamera dan clip on yang ya saya harapkan tidak ada yang bisa di setel agar ada bass dan treble dan sebagainya. Jadi clip on yang biasa dipakai untuk wawancara itu aja. Yang biasa dipakai untuk pembelajaran itu loh, membuat video. Itu kan orisinil suaranya. Jadi sementara untuk ya kita putuskan bahwa untuk pengambilan video dan video yang nanti akan dikirimkan, maksimal untuk sarana yang digunakan itu adalah kamera dan clip on agar suara diperjelas saja. Artinya clip on itu saya berharap nantinya adalah sebagai yang memperjelas suara. Karena nanti kalau jenengan katakan pakai HP, kemudian tidak pakai clip on, ya kalau ruangannya sunyi itu aman-aman saja. Tapi kalau nanti anaknya suaranya sudah kecil, kalau nggak pakai clip on nanti ya kasihan nggak terdengar. Jadi begitu ya untuk sarana pendukungnya, kamera dan clip on. Bagaimana? Ya, setuju. Oke. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz Levi. Oke, monggo. Apakah boleh editing penambah subtitle kalimat azan, Ustaz? Itu kan tadi memperindah, Ustaz. Memperindah itu kan? Ya, tidak ada hubungan dengan suara. Memperindah tampilan. Tetapi tidak masuk di dalam penilaian. Betul. Ya. Boleh memberikan subtitle Arab dan artinya kalau memang ingin memperjelas atau ingin lebih cantik secara visual boleh. Tapi untuk tambahan itu tidak kita masukkan di dalam penilaian. Artinya itu untuk mempercantik gambar saja, visualnya saja. Oke, mungkin ada yang lain? Udah habis ya? Saya rasa sudah jelas ya. Mungkin ada lagi Ustaz Bila yang ingin disampaikan? Jika tidak ada, kita tutup. Dari peserta ada lagi sebelum saya closing statement dulu. Yang lain? Tidak ada. Saja. Tidak ada ya? Sepertinya tidak ada, Ustaz. Oke, jangan closing statement dulu, Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz Falevi, para peserta yang saya banggakan. Saya ya nanti kita rekaman Zoom-nya. Ini nanti kita upload di YouTube KM3. Jadi untuk closing statement saya sangat berharap nanti ini menjadi ladang dakwah kita bersama. Ya. Kemudian nanti saya sangat berharap semuanya berlomba-lomba untuk yang terbaik sehingga untuk mengirim videonya itu benar-benar maksimal. Jadi jenengan semuanya selaku pembina ataupun para peserta semuanya dimaksimalkan, ya, dimaksimalkan. Nanti insya Allah ya semua proses itu tidak akan pernah mengkhianati yang namanya hasil. Nah, untuk itu yang juara favorit ini itu kita ambilkan dari jumlah view dan like. Ya, jumlah view dan like. Jumlah view dan like ini nanti silahkan mencari sebanyak-banyaknya. Ya. Oh, aku masuk 10 besar ya, tak banter noai. Nah, share-sharannya. Ataupun untuk mencari itu juga kita bisa mulai dari itu
dari Bapak penyisian itu juga kita nanti akan memperhatikan jumlah view dan like dari masing-masing kategori. Jumlah view dan like di masing-masing kategori itu nanti juga bisa masuk di dalam 10 besar itu. Jadi kalau pengen masuk 10 besar juga jumlah view dan like-nya kalau bisa ya yang banyak. Sehingga nanti bisa masuk di tahapan yang awal itu. Yang selanjutnya kami sampaikan kepada para peserta untuk contoh ya. Nanti kita akan memberikan contoh dan akan kita share di grup contoh hasil videonya itu seperti apa. Insya Allah intro, outro, dan logo sekaligus link akan kita sampaikan malam ini. Ya, malam ini akan kita share di grup link yang sudah ada intro, outro, ya. Begitupun nanti contoh yang diharapkan dari panitia, videonya seperti apa. Kemudian nanti di dalam link itu ada folder-folder sesuai dengan kategori. Nah, jangan sampai nanti jenengan semuanya salah masuk atau mengupload di kategori, ya. Nanti SMA keliru ngupload di kategori SD. Nah, itu jangan sampai. Oh iya, yang terakhir untuk penamaan judul. Nah, ini yang tadi belum ya. Nanti saat waktu mengirimkan file, itu filenya mohon diisi dengan nama lengkap, ya, kategori. Nama lengkap dan kategori. Itu jangan lupa. Jadi jangan ngirim file saja. Nama lengkap dan kategori. Dan mohon nanti kalau sudah selesai mengupload, silakan ngelis di grup siapa-siapa saja yang sudah mengupload. Kita nanti akan cek apakah betul sudah diupload atau belum. Karena biasanya ada kejadian saat waktu mengupload itu sudah terupload, ya, tetapi kita dari panitia itu tidak menerima, artinya belum masuk di situ. Nah, ini jangan sampai. Makanya nanti ketika sudah upload, list saja, ya, list yang sudah upload itu di grup, nanti kita akan cek apakah sudah masuk atau belum. Nanti kalau sudah kita akan konfirmasi juga, kalau belum juga akan kita konfirmasi. Begitu informasi. Oke, ada satu pertanyaan lagi, Ustaz Bila. Ya. Ada yang bertanya di sini, apakah boleh rekamannya itu apakah setengah badan, full badan, atau leher, atau mungkin leher aja gitu, atau mulut aja gitu? Mau dijawab. Aja kesawangan itu. Ya bebas lah kalau masalah visual itu. Yang penting tadi itu suara. Suara itu yang tidak boleh. Kalau masalah visual ya mosok mau merekam itu kepalanya tok, yang lomba itu kepalanya tok. Ya, yang bagus lah. Artinya kalau lomba itu kan juga nanti masuk dalam penampilan, ya. Jadi paling tidak kalau saya pernah mengikuti lomba dai itu ada ini paling tidak headroomnya. Nah, headroom ini saat waktu kayak gini saya rekaman Zoom gini ya. Jadi terlalu ke depan gini juga nggak baik. Ya. Jadi harus ada headroomnya. Nah, ini jarak antara kepala dan batas layarnya itu harus ada. Kemudian rec live-nya juga harus diperhatikan. Nah, itu yang menjadikan penampilan itu bagus. Jadi kemarin saya cerita sedikit itu, ketika lomba dai se-Jawa Timur juga gitu. Penyampaiannya bagus, kemudian dia itu juga semangat, videonya bagus, cuman dia kalah hanya saat waktu audio visualnya saja. Jadi dia itu gambarnya begini. Kayak saya di kamera ini. Jadi tidak ada ruang untuk antara kepala dan ruang dari kamera itu. Harusnya ada space agar di sini itu orang melihat bagus.
Begitupun kalau bisa adzan itu ya minimal setengah badan lah, ya minimal setengah badan. Kalau mau membuat visual yang lebih bagus, ada yang setengah badan, kemudian nanti dari samping bisa satu badan, ya monggo silahkan disetting yang sebaik-baiknya. Yang penting jangan sampai mengambil gambar terus-terusan di belakang yang adzan. Jadi adzannya menghadap ke kiblat, sampai mengambilnya di belakangnya. Terus gitu terus. Nah, kita itu mau mengambil menjuri itu kan juga dari makhrajul hurufnya, kalau kita kan juga dari mulutnya. Harus ketahuan itu. Nah, kalau ha itu apakah sudah benar, kemudian asyhadu. Nah, shinnya itu apakah sudah betul, ya. Allahu Akbar itu apakah sudah benar? Itu kan harus terlihat. Artinya mimiknya itu harus terlihat. Nah, bahasa seninya itu kan wajah. Untuk mengekspresikan itu harus terlihat. Karena di dalam penilaian itu juga ada ekspresi itu, semangat dan sebagainya. Jadi begitu Ustadz Palevi. Oke, terima kasih Ustadz Bila. Oke, mungkin ada tambahan dari Ustadz Rohim tadi, lembaga Ustadz ya, dilengkapi dengan asal lembaga ya. Oh gitu. Ya. Mana ada ya? Ada di kolom komentar. Oh ini. Oke, gini. Ini ada masukan. Jadi nama lengkap, kategori, asal lembaga. Nama lengkap, underscore, kategori, underscore, asal lembaga. Bagaimana yang tidak punya lembaga? Ya nggak usah. Ya. Yang biasanya ada lembaganya itu kan SD, SMP, SMA. Ya, yang umum itu kan rata-rata ya yang nggak pakai asal lembaga. Jadi nama lengkap, kategori. Jadi yang ada lembaganya ya dikasih lembaga. Nah. Oke. Untuk memberikan kasih sayangnya kepada lembaga. Matur suwun Ustaz atas jawaban yang luar biasa. Mungkin itu saja Ustaz nggih. Sudah selesai nggih? Ada lagi yang disampaikan Ustaz? Ya. Intinya saya sangat berharap semuanya Bapak Ibu pendamping, Bapak Ibu pelatih, Bapak Ibu peserta yang hari ini mengikuti Zoom technical meeting, mohon kiranya untuk membagikan ya akun kami, channel kami KM3 TV, karena kita ini adalah masih mencoba untuk merangkak agar bisa lebih dikenal masyarakat khususnya Gresik, karena kita sudah dikenal di banyak kabupaten, tetapi di Kabupaten Gresik kita masih minim. Nah, oleh karena itu, saya mohon dengan sangat KM3 TV ini, khususnya yang di sekolah-sekolah ataupun yang mau belajar-belajar irama, ngaji, dan lain sebagainya, bisa mengikuti channel kami dan bisa menyarankan kepada wali siswa dan lain sebagainya, agar channel kami ini sebagai ladang dakwah kita semuanya. Itu saja Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur KM3 TV Ustadz Arifi Rasyidul Billah. Acara yang terakhir yakni doa penutup. Suaranya hilang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Levi. Terima kasih bisa meninggalkan live ini
atau grup ini. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of emails, documents, and more without having to stay put. Whether you're working on your computer or on your phone, Grammarly provides instant writing advice, so your messages are clear without sounding rushed. Instant correction makes your writing mistake-free, while keeping it short, sweet, and أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم Host. Main je, bismillah tak? Belum. Apa tak? Antum dua turn tak? Dua turn. So. Lanjutkan. Haji pula butuh pendamping Syekh. Iya. Ditutup kah? Masih banyak peserta yang lain. Nah, boleh ditutup lah. Tutup dulu aja, nanti masuk lagi.